Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Gianevira Dan saya Rizka Nabela. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memasuki materi yang utama, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berikut beberapa penjelasannya. Dinasti Abbasiyah itu berasal dari nama Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah itu berkuasa sekitar 5 abad, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdirinya dinasti Abbasiyah tentu saja itu tidak terlepas dari beragam konflik-konflik politik yang pernah terjadi pada masa dinasti Umayyah. Nah, seiring berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah pun mengalami masa kejayaan, yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga anaknya yaitu Al-Ma'mun. Salah satu karakteristik masa kejayaan Bani Abbasiyah adalah kemajuannya dalam bidang pendidikan, yang mana pada masa dinasti Abbasiyah telah banyak terbentuk lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Nah, tujuan itu dapat disimpulkan yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Sebagaimana pada masa sebelumnya anak-anak dididik dan diajar membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan. Pada pemuda pada masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Yang ketiga yaitu cinta akan ilmu pengetahuan. Masyarakat pada saat itu belajar, tidak mengharapkan apa-apa selain daripada memperdalamkan ilmu pengetahuannya. Yang keempat yaitu tujuan kebendaan. Pada masa itu mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik pendidikan Islam dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu nakli. Ilmu nakli yang berkembang pada masa itu diantaranya ada ilmu tafsir, ilmu kalam, dan ilmu hadis. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu akliyah. Ilmu akliyah ini meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu fisika, dan matematika. Ada juga ilmu astronomi, ilmu sejarah dan geografi. Yang ketiga yaitu adanya lembaga pendidikan sekolah seperti kutab, masjid, istana-istana khalifah, dan rumah-rumah perdana menteri, toko-toko buku, dan ada juga rumah para ulama. Selanjutnya, karakteristik dari pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah adalah adanya pusat ilmu pengetahuan dan juga perpustakaan yang besar. Pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti di Baghdad dan juga Kufah itu menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan dan pelajar dari seluruh dunia. Perpustakaan besar yang ada pada masa dinasti Abbasiyah adalah Baitul Hikmah yang ada di kota Baghdad. Karakteristik selanjutnya adalah pendirian madrasah. Madrasah yaitu lembaga pendidikan tinggi dalam Islam mulai dikembangkan secara sistematis selama dinasti Abbasiyah. Madrasah menjadi pusat pengajaran ilmu agama, bahasa, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Madrasah juga menawarkan mata pelajaran seperti teologi, kemudian hukum Islam, dan juga tafsir Al-Quran. Nya adalah tokoh-tokoh pendidikan yang menitik beratkan perhatian pada kurikulum, strategi, metode, dan juga teknik pendidikan. Pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tingkatan jenjang pendidikannya. Tingkatan jenjang pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tingkat pendidikan rendah, kemudian tingkat pendidikan menengah, dan yang ketiga adalah tingkat pendidikan pada perguruan tinggi. Yang pertama, tingkat sekolah rendah. Pada tingkat sekolah rendah, kutab menjadi tempat belajar bagi anak-anak.
Di samping kutab, ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir-pinggir pasar. Terdapat dua bentuk kutab, yaitu pertama, kutab berfungsi sebagai tempat pendidikan yang memfokuskan pada baca tulis. Yang kedua, kutab sebagai tempat pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar keagamaan. Tingkatan sekolah yang kedua adalah tingkat sekolah menengah, yaitu pelaksanaannya itu ada di masjid, kemudian juga ada di majelis-majelis sastra. Ilmu pengetahuannya itu sebagai sambungan dari pelajaran pada sekolah tingkat rendah, yaitu kutab. Tingkatan sekolah yang ketiga adalah tingkat sekolah perguruan tinggi. Contohnya seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan juga Darul Ilmu di Mesir atau Kairo. Pada tingkatan ini, umumnya perguruan tinggi terdiri dari dua jurusan, yaitu ilmu agama dan juga ilmu hikmah. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam dinasti Abbasiyah. Kurikulum pendidikan Islam dinasti Abbasiyah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pendidikan sekolah dasar, yang kedua pendidikan sekolah menengah, yang ketiga pendidikan sekolah tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar ini mempelajari membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya, menulis kisah atau riwayat orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal syair-syair, berhitung pokok-pokok nahu dan sorof. Kurikulum selanjutnya adalah pada sekolah tingkat menengah. Pada kurikulum sekolah tingkat menengah itu meliputi mata pelajaran yang bersifat umum sebagai berikut: Al-Quran, bahasa Arab, kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu, sorof, balaghah, ilmu-ilmu pasti, mantik, ilmu falak, tarikh atau sejarah, dan ilmu-ilmu alam, kedokteran, dan juga musik. Kurikulum yang terakhir ialah pendidikan sekolah tingkat tinggi. Yang pertama yaitu jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab yang meliputi tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan usul fikih, nahwu atau sorof, balaghah. Yang kedua yaitu jurusan ilmu-ilmu umum yang meliputi ada mantik, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ketuhanan, dan kedokteran. Selanjutnya adalah metode apa saja yang digunakan pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan. Metodenya dapat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama metode lisan, kemudian metode menghafal, dan juga metode tulisan. Dalam metode lisan itu berupa dikte, ceramah, qiraah, dan juga diskusi. Yang kedua adalah metode menghafal, yang mana metode ini sudah lama diberlakukan sejak masa pendidikan zaman Rasulullah SAW, dan mereka sudah terbiasa dalam metode ini. Selanjutnya adalah metode tulisan. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling penting pada masa ini. Lembaga pendidikan Islam dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 10 poin. Yang pertama yaitu kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Pada abad pertama Hijriyah, mulai timbul jenis kutab yang mengajar membaca Al-Quran dan pokok-pokok ajaran agama. Kemudian terbentuk jenis kutab yang juga mengajarkan pengetahuan-pengetahuan dasar lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan rendah di istana. Nah, munculnya berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa nanti. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh kitab. Tokoh-tokoh tersebut berkembang menjadi tempat berjualan sekaligus sebagai tempat berkumpulnya para ulama, pujangga, dan ahli-ahli ilmu pengetahuan lainnya. Yang keempat yaitu tokoh rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah yang sering digunakan untuk kegiatan ilmiah adalah rumah Ibnu Sina. Kelima yaitu Majelis Ilmu Islam. Sering diadakan perlombaan antara ahli-ahli syair, perdebatan antara fuqaha, dan juga sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Adanya gerakan penerjemahan. Pada masa dinasti Abbasiyah terjadi gerakan penerjemahan secara besar-besaran badiah atau padang pasir, dusun tempat tinggal Badui. Jadi
Badiah ini adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Maka banyak para masyarakat Arab itu mengirimkan anak-anaknya itu untuk belajar di sana karena keaslian bahasanya itu tetap terjaga. Adanya perpustakaan atau observatorium, yang mana perpustakaan yang sangat terkenal pada masa ini adalah Baitul Hikmah yang ada di kota Baghdad. Lembaga selanjutnya adalah adanya madrasah. Madrasah itu muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Salah satu madrasah yang ada di masa dinasti Abbasiyah adalah Madrasah Nizamiyah di kota Baghdad yang merupakan madrasah terbesar pertama di dunia Islam, yaitu pada abad ke-5 Hijriah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You